Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi an'ama 'alaina ni'aman muta'addidah wa hadana siratahul mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Sadaqallahul azim. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah yang masih dan senantiasa memberikan bermacam-macam rahmat dan nikmatnya yang tentu tidak mungkin kita menghitungnya apalagi membalas. Tentu kita mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selanjutnya salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, renungan kita di zuhur ini surat Al-Hadid ayat 16 dan ayat 17. Al-Hadid itu artinya besi. Besi itu bisa mendatangkan bermacam-macam manfaat dan juga bisa mendatangkan berbagai bentuk bahaya atau kemudaratan. Tinggal kita yang mempergunakannya. Mau dipakai untuk yang positif atau yang dipakai untuk yang negatif. Dalam ayat 16 dari surat Al-Hadid ini Allah mengajak kepada kita orang-orang yang beriman. Mengajak dalam bahasa yang sangat halus. Alam ya'ni lil ladzina amanu. Belumkah datang masanya bagi orang-orang yang beriman? Itu artinya telah tiba waktunya bagi kita. Bagi kitanya siapa? Allazina amanu. Bagi kita orang-orang yang beriman. Telah tiba waktunya untuk apa? Antah sya'aqulubuhum li zikrillah wa ma nazala minal haqq. Untuk mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tunduk. Itu yang pertama, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tunduk. Yang kedua, untuk mengamalkan kebenaran yang telah datang kepada kita. Wa ma nazala minal haqq, dan kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Apa kebenaran itu? Al-Quran. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, oleh sebab itu jangan engkau termasuk orang yang ragu-ragu. Tapi kita yakin, seyakin-yakinnya, Al-Quran pedoman. Bahkan sering kita sampaikan pedoman yang terbaik. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Wa yubashshirul mu'minin. Dan juga Al-Quran itu memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman, annalahum ajran kabira. Sesungguhnya untuk mereka yang beriman itu disediakan pahala yang besar. Di antara bukti keimanan kita harus zikrullah. Ingat kepada Allah. Apa artinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di samping kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu zikir. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita ingat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan. Sama dengan kita menulis WA misalnya kepada anak-anak kita yang berada di rantau, karena abah jua mak di rumah misalnya. Itu apa artinya? Ingat pituah. Ingat pituah ayah dan bunda di kampung. Ketika dulu berangkat dari rumah, belajar dengan baik, tidak berpoya-poya, rajin sholat. Kan itu di antara pituah orang tua kita. Kalau ingat kepada orang tua, berarti kita ingat apa yang dipituakan oleh orang tua kita kepada kita. Begitu juga kepada ingat Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tentu kita lakukan semuanya itu dengan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada unsur keterpaksaan, tapi dengan rasa ketundukan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti salat yang sebentar lagi kita lakukan. Bagaimana salat itu kita lakukan dengan penuh kekhusyukan. Kalau kita puasa, bagaimana puasa itu kita lakukan dengan penuh kekhusyukan. Begitu juga Al-Quran. Kita amalkan, wala yakunu kallazina utul kitaba min qablu, kata Allah. Janganlah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang dulu diberikan Alkitab. Bagaimana orang dahulu diberikan Alkitab? Diberikan Taurat, diberikan Injil, sebelumnya diberikan Zabur. Fatala alaihimul amadu. Berlalu masa yang cukup lama. Taurat, ya tinggal Taurat, tidak mereka laksanakan. Injil, ya tinggal Injil, tidak mereka laksanakan. Jangan pula orang-orang beriman kepada Al-Quran itu seperti itu. Tapi Al-Quran kita pedomani. Bagaimana mereka dulu itu? Wa katsirun minhum fasikun. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Berarti ayat ini juga bagaimana kita tidak menjadi orang-orang fasik. Bagaimana kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya yang terjadi saat ini, misalnya yang terjadi di Palestina. Bagaimana sikap kita? Hal ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, kata Allah.
Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan satu bentuk perniagaan yang membebaskan kamu dari azab yang pedih? Kalau kita mau, tentu tu'minuna billahi wa rasulihi. Kamu beriman betul-betul kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjuang di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum, dengan jiwa ragamu dan harta bendamu. Ke Palestina kita tidak mungkin pergi dengan jiwa kita, dengan fisik kita, tapi mungkin dengan bi amwalina wa du'aina, dengan doa kita, dengan harta kita. Kita bantu rakyat Palestina yang membutuhkan. Itu adalah bagian daripada jihad. Itu adalah bagian daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terakhir, kaum muslimin dan muslimat, bahwa jiwa kita ini sama dengan tanah. Kalau tanah bisa subur dengan air, maka jiwa kita bisa subur dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah fisik kita, ibadah lisan kita, bahkan juga ibadah dengan harta benda kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.